Halo guys, welcome to Garabitan Channel. Excited! Jika sudah bersama. Saya ke Tangerang dulu tuh katanya, kata Gojeknya. Ayu itu sepupu gua. Oh. Jika sudah bersama. 10 Gojek. Si Ayu. Kita ketemu lagi bersama dengan orang dengan kecok kesan kalian, apalagi kalau bukan duo reviewer terviral terkocak. Kami ada plosa gua, di huruf lega. Dikit. Tersoda plosa ke hidung, tersoda plosa ke hidung. Plosa ke kuping, plosa ke kuping. Terpaslon 1, terpaslon 2, terplosa suling, plosa suling. Capek gak sih? Capek. Apalagi kalau bukan di ADC. Ada apa di sinema? Babi. Pi, channel ini di ini coy. Ada mau beli coy. Ya udah, boleh kalau. Are you ready to get rich, bitch? Kan elu. Are you ready to get rich? Yang money. Tawarin juga dong channel gue. Lu misalkan miliar, gue 900 juta 99 deh. Daripada lu misalkan lu nawar. Gue 1M. Iya. Lu 999 juta. 999 juta. 999 juta. Goblok, 1M aja nih, ini 1M nih ya. Lu kurangin 999, 1M kurang 199 berapa? Itu aja udah 35 miliar. Gimana sih? Kok bisa jadi 35 miliar? Ya kita pinjol, 34 miliarnya kita pinjol. Nggak ada pinjol sampai menawarin 34 miliar. Ada. Nggak bakal ACC, ada. nggak bakal keluar tuh duit. Lu nggak percaya, ada. HS nih AC, gerabet dah. Ya buka baju lah. Tolong! Buka baju lah. Mana? Ayo sayang. Anjing. Aku dong. Jangan. Malah mau. Nikmati aja channel ini guys. Kalau misalnya itu deal beneran 1 miliar, gua jual beneran ini persetan dengan penonton. Bang, hiburan gue apa? Yang penting gue kaya, duit. Tapi selama nggak dibeli 1M, nonton anjing biar SS-nya jalan, cok. Ya, tapi biar apa sih? Biar enggak dijual pun mau aja 1M kemurahan goblok. Lu mau nggak 1M? Tapi kalau channel gua enggak 2M lah. Lah, itu mah gak... Yo, beli channelku 2M. Biar aku bisa berkeliling semua gigs, juicy. Lu udah berstandar. Gara-gara lu pasang kawat gigi lu nggak mau. Lu udah berstandar namanya, bro. Lu ngerti gak sih arti double standar itu apa? Itu apa sih? Itu coping mechanism lu kan? Hah? Coping mechanism kan? Sosok mau anak-anak Jaksel tapi gak ngerti definisinya goblok. Apa dia ini AS ya? Anaknya apa? Petrikor gitu ya? Anjir. Petrikor apa anjing? Ada apa aja di film ini? Per tanggal berapa? Ada Rumah Masa Depan. Belum goblok. Per tanggal 11 Desember 2023 ada apa aja di film bioskop? Yang pertama ada The Marvels masih ada. Si Jin masih ada. Kalau Si Jin versi Turki goblok. Si Jin, ingat yang J-nya 2, yang asli yang ada gambar badak dan J-nya 2 ya. Ada The Hunger Games, Songs, Bird and Snake. Bagus. Kemarin ya waktu gue nyanyi Hanging Tree ada yang komen gini, "Bang, suara lu bagus banget nyanyi Hanging Tree." Enggak. Dia coy. Itu pasti salah kuping. Are you coming to the tree? Ada Wish Wish tapi lama apa ya Wish? Film Disney yang nggak mau. Skip dulu ya. Skip opini lu jelek. Skip. Ada 172 days. Yang artinya kalau misalnya dikali 4 jadi sebulan, kalau dikali 5 jadi 7 hari. Wah. Ada Gampang Cuan, ada Jatuh Cinta seperti di film-film. Ya. Ada Panggonan Wingit yang baru saja memasuki 1 juta penonton. Selamat. Ada 1 juta penonton yang tertipu. Hah? Yang mungkin selera dia bagus. Iya, bener, selera kita aja yang... Selera kita yang jelek, Ger. Yang rendahan kali ya. Iya. Ada Napoleon. Wonka juga masih ada. Wonka memang baru. Wonka gue udah nonton sih sebenarnya. Wonka ini dilema ya. Karena mau dibilang bagus, film tuh bagus. Sangat berasa, film liburan tuh berasa banget. Kalau lu ingat dulu, kita pernah nonton film liburan apa aja? Sora Aoi, Miyabi.
Enggak. Rin Sakuragi. Enggak dong, kalau film liburan tuh Home Alone tuh. Lah, Baby's Day Out. Gua liburan nontonnya Miyabi, coy. Ya lu mah liburan ini mulu anjing bercolai-colai ria goblok. Apa? Iya. Film-film liburan apa? Home Alone kan? Iya. Terus juga apa sih film liburan? Asterix, Obelix. Iya. Ya kan? Tapi Wonka ini juga salah satu film yang menurut gue dari editannya, dari apanya segala macam vibes itu bener-bener berasa banget coy hawa liburannya. Cuman di sisi lain Cacil. Cacil sopo? TV-nya di keranjang apa katanya di keranjang? Cacil, TV-nya di keranjang di keranjang hijau sayang, keranjang hijau. Sekarang kan Tokped udah collab sama TikTok. Sekarang sosial media pada collab sama e-commerce. Tokped collab sama TikTok. Iya. Facebook collab sama Lazada. Emang iya? Ada iklannya Lazada di Facebook kemarin. Yang itu mah gak usah di Facebook, di Instagram juga ada iklan Lazada. Teyura collab sama Blibli kemarin. Oh, ada. Ada Teyura collab sama Blibli. Terus apa lagi ya? Billboard collab sama apa? Ya nggak tahu. Banyak, Shopee juga. Hah? Billboard yang ini musik itu. Bukan, billboard iklan loh. Lah bodo amat anjing collab apa itu mah? Itu bukan collab. Shopee bayar buat naruh iklan di billboard tolol. Collab apa? Goblok. Banyak itu di jalan-jalan ada billboard collab X Shopee, billboard X Shopee. Jadi kayak dia ngiklan. Bukan billboard X Shopee. Shopee-nya bayar ke perusahaan apa ya buat naruh iklan di billboard gitu yang bener. Otak lu. Lagi musim collab sekarang, coy. Goblok, ini bukan yang full otak lu goblok. Terus ini juga ada filmnya Laura Basuki. Buset, Laura Basuki banyak banget filmnya. Laura Basuki bagus sih waktu tadi aja ada iklannya ya. Iya. Hidup Semati ya. Ini ada lagi nih. Rumah titik masa titik depan. Yang titik ini kita isi ini. Jadi kayak ini kuis sebenarnya. Kalau rumah titik masa titik depan, oke. Ini kan rumah titik masa titik depan. Iya baca aja rumah masa depan. Jatuh cinta seperti di film-film juga masih ada. Kita rencananya pengen nonton ya Pi. Tapi Jatuh cinta seperti di film-film kita rencananya pengen nonton. Cuma nanti ya. Karena apa? Karena kemarin Budi Pekerti. Karena lu nggak mood anjing. Budi Pekerti film bagus dikasih nonton viewsnya dikit kemarin di ADC. Emang fuck semua ini penonton ADC giliran film-film jelek viewsnya rame. Tonton. Ya udah, karena ini jatuh cinta seperti film-film yang isinya Yura Yunita udah langsung aja bagus dah 9/10. Dari soundtracknya 9/10, dari penyanyinya 9/10, dari ceritanya itu belum tahu. Lalu ini ada film apa yang akan kita ini kan hari ini kita akan mereview film Malam Para Jahanam. Diproduksi oleh Chan Parwes Servia dan Via Servia, didirektori oleh Indra Gunawan, Ivan Gunawan, dan Bahdul Gunawan, dan juga Bapak Gunawan dan semua Gunawan di dunia. Ditulis oleh Sugeng Wahyudi dan Indra Gunawan, Ivan Gunawan, Bahdul Gunawan, dan semua Gunawan di dunia. Bercerita tentang Gunawan dan Udah film ini dibikin semua nama krunya Gunawan, filmnya juga bercerita tentang Gunawan, goblok. Bercerita tentang Gunawan. Dibintangi oleh Gunawan. Gua mah biarin aja dia ngabisin energi. Dibintangi oleh Haris Firza, Anggini Haq, Jenar Maesa Ayu, Dava Wardana, Teddy Shah, Zul Panjol, Amel Kara, Dery Oktami, Mang Saswi. Nah, Mang Saswi. Oh, tadi Mang Saswi ya? Bener, emang Mang Saswi yang jadi supir ambulannya. Pantas kayak nggak asing, coy. Gue udah lama banget nggak nonton TV, coy. Makanya kayak gue inget-inget namanya siapa ya? Mang Saswi, coy. Odila Yohana, MN Komarudin, Ibnu Widodo. Ada juga Pentungan Nyamuk. Ada juga Wonton Mateng. Dan ada juga Wonka Kurus, disebut oleh Star Vision, bercerita tentang Randy ditemani dengan Martin dan Siska mengantar jenazah kakeknya ke sebuah desa dan mereka terjebak teror sperma pocong gundul dan juga ludah balacan. Dia yang ngelawak, dia yang ketawa sendiri. Ini nih guys, kalau kalian menyaksikan versi belum diedit sama HS gini dia ngelawak sendiri, ketawa sendiri, udah. Kalau ada ada suara ketawa baju-bajurinya ya kayak begini. Iya. Ting. Enak ya dikasih ketawa baju-bajuri. Hahaha. Aneh.
Mereka ditolong dengan Marni dan Dira yang bercerita tentang konflik berdarah mens antara kelompok pemuda rakyat berhalu komunis dengan kelompok santri pimpinan Kiai Malik di tahun 1965. Dikurang 1937 jadi berapa? 1932. Malah soal matematika. Mereka Muncratkan anjing. apakah mereka bisa melewati kutukan 3 malam jahanam tersebut? Apakah bisa? Bisa. Apakah betul jawabannya bisa? Digi. Ya, Bisa atau tidak? Malah dibalikin lagi di saat tidak. Oke guys, by the way ya, ini filmnya sedang tayang di bioskop. Ya. Kalau kalian nggak mau ke spoiler, silakan kalian keluar Jangan telat pencetnya. Jangan keluar Masih ada. Gak ada coy. Bang Albi! Ya. Apa yang lu suka dan gue suka dari film ini? Ini langsung aja lah. Yang Langsung paling aja. gua suka di film ini adalah flashback yang menceritakan Meskipun sebenarnya kayak kalau- Bahtiar dan Malik. Meskipun kayak flashback itu kalau dipisah dari film ini kayaknya bisa jadi film sendiri ya. Betul. Karena panjang banget. Iya. Kan gini, saking bagus Enggak, flashbacknya flashbacknya. itu film ini 80 menit. 20 menitnya flashback anjing. Iya. Tapi bagus. Tapi bagus pas scene flashbacknya itu. Dan juga gue merasakan dialognya tuh kayak intens banget antara permusuhan kedua kubu Bahtiar dan juga Malik, dan juga pas mereka adu argumen kayak adu bacot gitu, disitulah gue Di merinding. sini coy. di film ini adalah film yang bisa menggambarkan dengan tepat, bukan menggambarkan dengan tepat, menunjukkan cara berdialog puitis yang bagus. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kayak kemarin kan Panggonan Wingit, terus Puisi Cinta yang Membunuh, Wadihui. dialognya puitis tapi kayak, hah ngomong apa sih lu semua? Iya. Tapi yang ini tuh kayak dialognya puitis ala-ala zaman dulu, tetapi maknanya tuh dapat, Pas, maknanya itu iya. dalam. Apalagi kayak ketika mereka berbicara soal agama itu Iya. adalah ilusi segala macam. Iya, Itu iya. menurut gue meaningnya deep banget sih. Dialognya, Kayak wah anjing. penulis dialognya sih Cukup keren di sini, cukup keren di sini. Meskipun penulisannya menurut gue ada beberapa yang kurang konsisten, nanti Iya. naik nanti turun, tetapi Iya. menurut gue Di pas scene flashback-nya. di scene itu tuh Emas banget menurut emas gua. sih, emas banget sih. Dan bahkan saking bagus ya, gue tuh sampai berharap udahlah anjing nih flashbacknya udah aja sampai habis. Flashback terus gitu gue pengennya, karena ketika kembali lagi menceritakan situasi waktu yang sekarang jadinya malah drop Malah side. drop side, Iya, betul. justru pas scene flashbacknya itu membuat gue sebagai penonton tuh pengen. Halo mas. Ya, Gantung aja gantung. ya makasih. Ke depan pintu bilang, takutnya dia di depan Bangka Belitung Nggak nanti. mungkin goblok. Kalau dia di depan Bangka Belitung lu tanggung jawab ya. Ya gue tinggal ke Bangka Belitung. Ya udah janji. Lu tanggung Nggak usah pakai janji. Janji. Nggak, ngapain pakai janji Ayo sih? janji, berani nggak? Kalau Iya. lu cowok, kalau bilang saya Alpi. Nggak perlu ger. Coba saya Nggak, Alpi. saya Alpi. Berjanji. Kalau Gojek saya. Kalau Gojek saya. Nganternya ke depan Bangka Kalau Belitung. nganternya ke depan Bangka Belitung, Saya akan ambil sendiri. saya akan ambil sendiri. Janji ya. Iya. Janji udah. Iya. Terus? Lanjut. Terus? Ya gimana sih tadi? Nggak mungkin dia tiba-tiba ke Bangka Belitung. Dialognya. Ya pokoknya astagfirullah. gitulah. Ini ya dialognya tuh di situ menurut gue cukup intens dan Makanya yang bikin gue tuh Keren. pengen, ya jadinya flashback aja lah terus. Karena pas scene adegan yang teraktualnya waktu yang sekarangnya agak kurang gitu loh. dan juga menurut gue setnya juga keren. Setnya sumpah gue suka Setnya banget. keren. Mereka berhasil menggambarkan zaman dulu tuh dan desa itu dengan baik gitu. Iya. Desanya tuh nggak mati, ada penduduknya beraktivitas. Betul, even gitu. propsnya pun kayak kamera-kamera wartawan yang zaman dulu ya, yang masih ada mangkok-mangkokan blitznya itu. Meskipun lagi-lagi ada scene adegan yang bocor ini kan adegannya di Bocor. 19 Bahasa meskipun Prancis adegan yang dong, bocor, bocor. levelnya mensolve, emang aku Cry song. emang aku pengen belajar bahasa Prancis, bicara bahasa Prancis coy. Di Meskipun waktu ada adegan yang bocor ya, ini kan ceritanya dia tahun 1965 atau sekian berapa gitu kan. Tapi ada satu adegan yang ketika ada apa ya, kalau nggak salah salaman atau apa gitu, bocor jam itu jamnya Daniel Wellington anjing. Sumpah. Iya yang kalau Ya nggak siapa salah tahu zaman dulu udah ada Daniel Wellington. Daniel Wellington 65 ya. Iya, Daniel Wellington 65, Daniel Wellington old. Dan yang itu vintage style gitu ya. Tapi emang tidak merusak estetik film ini sih. Kayak setnya juga, rumahnya si nenek itu. Ambil rojak. Beleguk.
Lanjut kamu. Udah lah, gua masak-masak dulu kan. Keluar lu. Aduh, Nggak masuk. mau Nah, lo main- si babi. Main drum Nggak mau si babi itu. Aduh, belum ya keramas Lanjut. Setnya bagus lah, kuburannya juga berasa kuburan. Iya, berasa kuburan di desa gitu ya. Bukan kuburan yang dibuat set gitu, set kuburan yang dibuat semuanya menurut gue setnya oke lah. Kita bisa merasakan kita ada di desa gitu ya. Betul. Yang gue suka berikutnya adalah mungkin make upnya juga effort sih menurut gue. Betul, makeup buat hantu-hantunya juga ya. Ada sentuhan Evil Dead-nya di situ. Betul. Dari Oh, Evil Dead, Walking Dead kali. Enggak, Evil Dead yang ketika mereka udah kesurupan iblis itu. Kalau lu nonton Evil Dead versus Evil Dead versus Godzilla. nonton Evil Dead versus K-popper waktu itu kalau Kapan? ada Evil Dead versus K-popper. Ada. Nah, K-popper kan tuh apa-apa aja dia berantem ya. Kalau misalkan pernah nonton Ash versus Evil Dead, itu tuh seriesnya Evil Dead gitu kan. Ada sentuhan-sentuhan Evil Dead-nya situ loh gue merasa gitu di film ini gitu. Tapi bukan berarti buruk, enggak buruk. Enggak. Untuk ukuran Indonesia sekali lagi ini udah bagus. Udah oke. Kalau kita ngomongin gore-nya juga Menurut gua biasa aja tetapi ini pas sih ukurannya. pas. Enggak dibikin kayak Lebay. se-ekstrim lebay kayak si Panggonan Wingit ya. Menurut gue segini cukup sih. Kayak porsinya enak ditonton pas Betul. dengan ceritanya itu. Gimana? Acting menurut gue suka banget sih acting. Apalagi Actingnya. Anggini Hak ya. Tapi malah bukan acting ini ya. Justru acting pemeran utamanya yang jadi Serendy itu menurut gue Biasa nggak aja. terlalu amazed gitu. Kalau gue Biasa aja. Kalau gue paling suka aktingnya si nenek itu. Gue paling suka acting Malik dan Bahtiar. Ya. Nenek Makli. Disitulah gue merinding. Pokoknya yang orang tua itu kelihatan banget. Aktor-aktor senior. Aktor senior sih, jam terbangnya udah tinggi banget sih. Kayak gue suka banget sih yang Teddy Shah sama siapa para satu orang lagi tuh tua yang itu. jadi Bahtiar. Buset, keren banget anjing. Ekstrasnya mereka nggak kaku loh actingnya. Karena mereka ingin membangun kehidupan desa. Makanya gue bilang di film ini tuh desanya tuh hidup. Jadi kayaknya mereka nemu desa beneran dan orang-orang desa tuh diajak main film deh. Somehow aktor cameo-nya pun nggak Ekstras. ekstranya tuh nggak cringe gitu loh. Ya. Oke lah, di situ oke sih. Itu hal yang bisa diapresiasi. Apalagi ada lagi nggak guys? Udah ya. Kalau gitu kita masuk ke sekarang ya ke catatan hitam film Malam Para Jahanam. Oke, sebenarnya film ini tuh film yang sangat simple. Template menurut gua template banget. Intinya template horor banget. Ada orang pergi ke tempat terpencil, di sana dia harus bertahan hidup selama 3 hari karena ketika malam-malam tertentu di desa itu ada kutukan gitu ya. Dalam setahun ada 3 hari. Ya, mereka cuma perlu bertahan 3 hari itu Iya. aja gitu. Tapi yang bikin drop saya adalah plot twist yang membagongkan dan heran-heran, yang bikin gue terheran-heran dan gak penting dan gak nyambung gitu. Dan nggak harus di-plot twistin. Ya, itu plot twistnya apa nanti kita bahas, kita breakdown sih. Tapi menurut gue secara cerita sangat disayangkan karena dari ibaratnya 50% film ini berjalan, itu tuh bagus. Betul. Bagus gitu. Bahkan kita miss di flashback Iya, itu miss banget. ketika plot twistnya belum ter-reveal itu menurut gue ini film bagus gitu sampai kayak gue mencari-cari kesalahannya itu apa ya nggak Sedikit banget ya. nggak nemu gitu terus tiba-tiba ketika plot twistnya udah keluar catatan gue langsung der gitu anjing gitu. Jadi menurut gue sangat disayangkan. Suara juga menurut gue lebay Banget jump sih scare ya. lebay banget ya. Meskipun ada beberapa jump scare yang gue beneran kaget ya. Gue jarang-jarang bisa kaget di film horor, tapi ada jump scare yang bikin gue beneran kaget. Misalnya kayak yang si Amel Kala mimpi terus tiba-tiba pas buka pintu atau wow gitu kan. Iya, itu kaget banget. Itu gue kaget. Terus Amel Kala kebangun set, tiba-tiba ada tangan teman-temannya pegang lehernya. Iya. Itu gue kaget juga di situ. Sama-sama gue juga kaget. Karena apa? Karena kita nggak expect gitu. Itu beberapa jump scare menurut gue cukup oke lah. Tapi suaranya lebih banget, Cok. Bener. Kayak yang jump scare orang gantung diri deh. Itu gak susah sampai Iya, anjing. audionya sampai ngepick anjing. Sumpah kayak Anjing. sampai Adegan itu diadain cuma apa gitu. Kayak beauty shot doang dimasukin kayak ada shot nganggur, masukin aja lah meskipun nggak nyambung sama filmnya bangsat. Itu sih cerita sama sound sih menurut gue. Yang lainnya udah bagus gitu. Oke, sekarang kita breakdown ya satu-satu. Jadi intinya film ini tuh si Randy mencari si Randy, kejelasan tentang ayah ibunya. si Randy kakinya meninggal. Kakinya itu adalah dulu seorang tentara, mantan tentara gitu. Betul. Terus sebelum mati kakeknya berwasiat bahwa dia minta Kuburkan di desa itu. Di desa itu. Akhirnya mereka pergilah ke Winongo desa itu ya kalau nggak salah namanya berempat. Winongo. Desa Winongo. Satu supir ambulan dan dia ditemani 3 orang temannya. Nah, Tahu nggak
dari mereka ditemani supir ambulan pun, gue udah punya firasat supir ambulan ini bakal mati. Kenapa begitu? Karena itu template banget coy. Iya sih bener. Karena itu template banget ketika ada film survival horror, ada misalkan beberapa pemeran utama ditemani satu orang yang nggak penting sama sekali, Yang satu. pasti mati yang satu itu. Kecuali ada film yang di luar logika lo, Cabin in the Woods namanya. Tahu, gue udah pernah nonton. Iya, kita kira si Chris Hemsworth itu akan bertahan sampai akhir, tapi Iya. dia mati duluan. Iya, benar-benar. Itu baru berani anjing, itu baru film yang berani. Betul, Itu kan film survival horror juga. Itu makanya Cabin in the Woods salah satu film horror yang gue suka banget. Itu keren banget, coba kalian nonton ya Cabin in the Woods. Udah ada di Netflix kalau nggak salah. Oke, mereka mengantar jenazah lah ke desa itu kan. Jenazah kakeknya Template aja di tengah jalan, mobilnya nggak bisa hidup gitu. mogok, dan itu kayak gue di situ kayak Oke, here we go kayak- again gitu ya, kayak horor banget, film horor. Bahkan di luar, di lokal pun, di dalam negeri pun sering banget kayak gitu. Ya tapi udahlah gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk malam itu mereka menginap dulu di sebuah rumah tua. Lagi-lagi di antara semua tempat selalu ini template-nya kayak dia memilih tempat yang paling seram di lokasi itu. Padahal selalu loh. mereka baru aja lewat kuburan loh. Iya. Kayak tempat itu nggak jauh dari kuburan. Betul. Terus kayak di sekitarnya ada rumah-rumah warga gitu. Iya. Kayak mereka nggak ada inisiatif buat datang ke rumah warga kayak Betul. atau minimal nanya kan si kakek ini ngirim mereka ke sana. Betul. Pasti si kakek ini punya kenalan dong di sana Betul. atau apa. Mereka nggak ada kepikiran itu. Mereka kepikirannya ya udahlah tidur aja di depan rumah tua bangsat gitu. Udah malam-malam akhirnya mereka tidur situ. Terus kayak terbangunlah mereka suatu malam si Randy itu begini kan kayak nahan sange gitu kan. Enggak, bukan alasannya kebelet pipis. Kebelet pipis. Dia begini coy. Ya kebelet pipis kan itu bisa juga kebelet pipis. Bukan nahan ngaceng. Enggak. Oh kalau nahan ngaceng gini-gini ya? Gini-gini ya? Enggak. Aneh. Dia kencing lah di pohon, ternyata di pohon itu ada hantu ya. Iya, dari atas tuh itu serem sih, jujur di situ Iya, serem. iya. Ngejar-ngejar dia pas dia balik badan ada hantu juga di belakang. Itu apa Itu ya? serem Punya sih. gue Kaki ya? gua sampai ngangkat. Itu Gerald tuh. Ntar nih, gantian lagi ya Alpi. Wah, lu lama sih. Tadi gua sempet ke Lu ngapain aja? ke Myanmar dulu gua barusan. Ini gua boleh oleh. Apa nih? Ini oleh-oleh dari lu ya? Iya, ini tuh. Oh, makasih ya, Pi. keren. Makasih ya. Malam-malam mereka akhirnya dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar lari-lari. Mereka ditolonglah sama nenek-nenek ya. Ibu-ibu sih. Sementara itu di mobil sana, mereka juga dikepung nih teman-temannya sama si supir ambulansnya. Yang mengakibatkan supir ambulansnya mati. Betul, ya si kan? Pak Tarja. Pak Tarja. Sampai di situ tuh masih bagus aja gitu menurut gue ya. Sampai akhirnya muncul keanehan pertama. Akhirnya mereka semua berlindung di rumahnya Nenek Marni. Iya. Marni kan? Ibu Marni. Ibu Marni. Terus malam-malam di rumah itu si nenek ini bilang ke Dira, itu ada pisang goreng. Gue kasih mereka gitu. Iya. Ya nggak ada yang aneh kan? Nggak ada. Ini tuh planting. Nanti anehnya tuh di sono, di depan sono. Di situ aja udah bridging yang menurut gua aneh banget. Iya. Jam 2 malam loh. Nungguin pisang goreng. Nggak anjing. nyimpen pisang goreng di lemari. Tapi ternyata ada jawabannya nanti anjing. Ada jawabannya. Udah, akhirnya di situlah terjadi flashback. Diceritakan apa sebenarnya terjadi di desa itu. Setahun Jadi zaman sekali. dulu ada dua orang. Ada dua kubu Ada yang dua sahabat. dua sahabat yang Salah, dari awal dulu. Dari awalnya dia tuh bersahabat banget, kayak kecil bareng-bareng sampai mereka gede, terus sampai mereka gedenya gak gede-gede banget sih, sampai mereka gede. Sampai mereka usia sekolah Usia lah. sekolah, terus Karena salah satunya ini si Bakhtiar melanjutkan sekolah. studi atau belajar di kota. Di kota, sementara Sedangkan si Malik Malik lanjut di desa, di pesantren, pendidikan agama kayak gitu. betul. Jadilah paham-paham mereka berbeda ketika si Bakhtiar kembali ke desa itu. Si Nah. Bakhtiar menjadi komunis, sedangkan si Malik jadi pemuka agama, tokoh masyarakat. Nah, terus akhirnya terjadilah Kubu-kubuan. kubu-kubuan gitu. Ada kubu komunis sama ada kubu masyarakat. Kubu Dan masyarakat. mereka ini berantem. Udah, sesimpel itu aja loh. Iya. Mereka berantem gitu. Duh, Pedes ya? Pedes coy, sumpah. cabenya masuk ke hidung dari dalam. Gue masukin hidung pernah. Kalau masuk ke hidung nggak pernah. Nah, cabai gue masukin ke hidung ini. Nah, itu lebih tolol. Terus ya udah pokoknya intinya mereka berselisih paham sampai ada satu waktu di Jakarta itu komunis sudah mulai berantas kan. Dan Makanya Malik bilang ini adalah saat yang tepat untuk kita melawan mereka gitu, melawan kubunya Bahtiar. Terus di pihak Bahtiar sana dia bilang kayak hidup
kesejahteraan rakyat gitu kan. Ayo kita perjuangkan kesejahteraan rakyat. Akhirnya mereka berantem, bunuh-bunuhan. Malik membunuh Bahtiar, mati dua-duanya intinya, saling bunuh kan. Sisa orang-orang yang tangan kanannya masing-masing pihak ini. Iya. Terus digambarkan ada satu orang sosok. Jadi ada satu tokoh lagi namanya Marzuki. Nah Marzuki ini tuh tadinya tuh dia mau dijadikan dia pacaran sama anaknya Malik. Anaknya Malik ini hamil, ya kan? Anaknya Malik ini hamil. Terus ketika malam itu sebelum perang, mereka semua ini disuruh ngungsi ke Jakarta, ke kota gitu kan. Kotanya kan nggak dijelasin kota apa kan? Iya, entah ngungsinya ke Saranjana atau ke kota apa gitu, nggak jelas. Pokoknya ke kota aja udah. Terus udah tuh, plot twistnya adalah ternyata yang menyuruh mereka ini saling bunuh tuh si Marzuki. Gitu. Sampai akhir tujuannya Marzuki bikin mereka saling serang, saling bunuh tuh apa? Nggak dijelasin. Bangsat, gue langsung kayak ya udah aja, pengen aja gue nyuruh orang. Iya, bener. Nggak jelas anjing, kayak gue tuh berharapnya di akhir dijelaskan kenapa Marzuki ini jadi jahat. Urusannya apa? Orang dia direstui kok sama Malik? Apa? Motivasinya apa untuk membuat mereka saling bunuh? Nggak ada anjing. Menurut gua, ini mungkin open ending. Maksudnya adalah mungkin si Marzuki ini ternyata komunis. Bastak? Dia ngomongin orientasi. Ini kan bukan orientasi. Oh, atau mungkin ini coping mechanism dia ya? Dia kayak lagi nyebutin yang tren doang anjing. Ini mungkin copy mechanism dia. Enggak. Itu kayak kejadian katarsis gitu kan? Ya kan? Double standar. Enggak, double standar enggak. Itu enggak masuk akal. Lu aja enggak masuk akal. Gua tambahin enggak masuk akal malah gua yang dinggain. Pokoknya di film ini banyak banget kayak hal-hal yang ditaruh suka-suka hati aja gitu. Ketika kitanya penonton udah wih seru, udah berandai-andai, udah kaget. Nggak dijelaskan sampai akhir, kayak banyak banget kayak gitu di film ini anjing. Kayak lu. Jadi kan ini ngejokes gak jelas tapi ditinggalin. Jadi kan ini kejadian itu semua kan diceritakan sama neneknya, diperagakan oleh adegan flashback. Nah, di adegan flashback itu kan semua orang tuh udah mati ini ceritanya. Kakeknya mati, ini kedua pihak ini mati, bahkan tangan kanannya ini pun mati. Nah, yang gue heran adalah, yang gue pertanyakan adalah siapa yang menyebarkan cerita itu kalau gitu? Bener. Cerita tentang itu tuh kenapa bisa tersebar satu desa? Anjing apaan itu? Apa sih? Copot dari mana itu? Gue tarik-tarik begini. Goblok emang. Nah itu, nggak ada saksi mata. Bagaimana caranya cerita tentang kejadian di hari itu bisa tersebar? Toh semua orang di desa itu kan udah mengungsi. Dilihatin kan semua orang udah mengungsi. Lantas siapa yang menyebarkan cerita tentang legend itu, legenda itu ke sampai semua orang tuh kayak tahu gitu. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dijelaskan juga kalau semenjak itu setiap tahunnya selama 3 hari itu akan ada namanya malam para jahanam. Itu adalah malam di mana roh-roh dari kedua kubu ini bangkit lagi, saling bertarung lagi. Nah, dan bahkan nggak cuma bertarung doang, mereka merasuki beberapa warga untuk bunuh diri. Atau saling membunuh. Nah, di sini banyak kejanggalan. Yang pertama adalah kenapa harus 3 hari? Itu nggak dijelaskan. Iya. Suka-suka aja, biar keren. Iya, bener juga kata Hayes. Bisa jadi ini lagunya jadi duluan, baru dibuat filmnya ya. Kan bisa aja misalnya lagunya 3 tahun. Kalau gitu jadi 3 tahun ini. Iya, kalau 3 menit, jadi 3 menit doang. 3 detik. 3 detik doang. Baru gini, cing, udah balik lagi ke kuburan nih. Kenapa harus 3 malam? Minimal ya ada ceritanya gitu loh. Ada backsoundnya. Misalnya nih, zaman dulu mereka bertarung selama 3 hari 3 malam. Nah, itu masuk akal. Iya, tapi bertarungnya aja nggak 3 malam. Nggak 3 malam gitu. Semalam doang. 3 malam ini apa? Lu bayangkan ya, di malam ketiga berarti hantu-hantu itu lagi bertarung begini, tak terus kayak udah pergantian hari nih, hari keempat. Hantu kayak, wah udah hari keempat, udah, yuk balik lagi ke kubur. Terus kan begitu kan, kalau kita visualisasikan kan. Iya. Itu 3 harinya itu apa? Kenapa harus 3 hari itu nggak dijelaskan? Kenapa ya? Kayak gitu, 3 harinya nggak dijelaskan. Yang kedua adalah kita tuh dikasih paham kalau di awal kalau hantu-hantu yang bangkit ini itu tadinya tuh adalah hantu yang merasuki orang gitu. Betul. Ya kan? Di pikiran gue, oh jadi masuk akal nih. Makanya ada adegan-adegan pukul-pukulan, berantem ya. Ada adegan kayak Evil Dead lah. Kayak Evil Dead kan orang yang dimasukin hantu kan. Makanya kayak kalau dipotong lehernya masih bisa, kalau ditusuk masih bisa gitu. Tapi ini ternyata enggak, itu hantu anjing. Hantu terus ada yang hantunya kayak digorok gitu terus udah nggak bergerak lagi. Berarti hantunya mati 2 kali ya.
Enggak, bukan hanya 2 kali. Setiap tahun mati. tahun, anjing. Setiap tahun mati lagi, ganti tahun mati lagi dia. Gue pikir tuh orang loh, ternyata tuh hantu ya. Kalau kayak gitu kan jadi kayak nggak masuk akal. Masa Iya. hantu dipukul anjing, kayak mereka tuh adegan action gitu. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba muncul Iko Uwais juga kayak ya masuk akal gitu. Tony Ja tiba-tiba ada Tony Ja. Iya, sama Pak Domsok Iya, anjing. jadi hantu Muay Thai, gue nggak kaget sih tiba-tiba. Kayak itu nggak masuk akal sih. Itu pertanyaan kedua gue itu. Yang ketiga adalah dijelaskan selama 3 hari 3 malam. Biasanya penduduk sekitar itu hanya berdiam diri di rumah, terus dan mengaji. Nah ini juga aneh nih. Ada adegan si bocah nonton TV di rumah. Terus mamanya bilang, kamu dok, ini kan udah malam, bla 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 bla. Terus tiba-tiba si anak ini kesurupan. Lah dia kan di dalam rumah. Iya. Iya kan? Terus misalnya mau dibilang gini, iya sih dia di dalam rumah, tapi kan dia nggak ngaji. Lah, emak bapaknya juga nggak ngaji. Betul. Itu si nenek-nenek itu sama adiknya atau cucunya tuh gua nggak tahu tuh si Anggini Hak nggak ngaji Nggak juga. ngaji juga. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Terus kayak peraturannya apa sebenarnya di dalam peperangan hantu ini, peraturannya apa anjing? Peraturannya apa? Iya, Peraturannya benar. suka-suka mereka aja bangsat gitu. Kayak nggak Di awal jelas. mereka ngejelasin ngaji. Katanya nggak apa-apa kalau diam di rumah dan ngaji. Yang penting ngaji. Tiba-tiba pertengahan ke akhir, tiba-tiba ada adegan mereka malam-malam pergi untuk apa? Ritual. Ngaji apa ritual sebenarnya anjing? Nah itu juga ritual juga aneh tuh. Di malam kedua ada ritual. Jadi si Anggini Hak itu apa nyebarin lingkaran pakai beras kan, set pakai beras. Terus Anggini Hak bilang, Giờ nó của đời những câu này ini nhưng mà vẫn vẫn tiếp tục cái sombrero gạo nó là cái đó luôn SpongeBob jadi SpongeBob. jangan memakan keju. Iya. Dan jangan menari seperti orang bodoh gitu kan. Kata Anggini Hak. Itu ada adegan mereka udah duduk melingkar situ, udah dilindungi beras-beras itu. Malam-malam si temennya tetap bisa ditarik hantu Si Amel keluar. Carla tiba-tiba kakinya ditarik hantu bisa. Terus fungsinya beras merah putih itu apa bangsat? Kayak bayangin, lu udah bela-belain seharian tidurnya cuma duduk begini di dalam lingkaran, tetap masih bisa diinin hantu, gunanya Ditarik apa? hantu. Tapi di akhir beras itu yang digunakan untuk mainin hantunya. Lah, apa sih mau lu anjing? Mau lu apa Mau sih? lu apa anjing? Woi, Iya. sumpah gitu kayak Katanya beras itu bisa menangkal hantu biar nggak masuk. Pertama, hantunya masuk. Si Amel Carla ditarik. Itu sampai akhir nggak dijelasin gimana ceritanya hantunya bisa kebal sama beras itu. Kenapa hantunya bisa narik Amel Carla? Kedua, di akhir hantunya Bakhtiar dan juga Malik lagi berantem, dilempar beras merah dan putih. Kebakar. Lah, itu yang narik Amel Carla berarti dia hantunya sesakti apa? Lebih sakti lagi dari si Ali Bakhtiar, daripada si Bakhtiar dan Malik. Padahal Bakhtiar Malik itu ketuanya ya. Padahal si Bakhtiar sama Malik tuh ketuanya kedua orang itu. Ada yang lebih punya kekuatan daripada Malik dan juga Bakhtiar, tapi nggak diceritain. Kayak dibikin biar narik Amel Carla aja udah. Abis itu nggak diceritain lagi dia tuh siapa gitu. Dan kenapa bisa kebal sama beras merah putih itu kayak Nggak masuk akal. dipikir penulisnya kita nggak sampai mikir ke Gak situ mikir ke anjing. situ anjing. Di awal film ada rumah desa, dia udah pasang sesajen di depan rumahnya, terus tetap bisa ditemukan. tetap bisa kesurupan. Orang-orang tuh udah pasang sajen. Ya jadi kayak peraturannya apa? Iya. Peraturannya apa coy? Yang Sumpah. sebenarnya Gue tuh apa pengen tahu peraturan itu apa. Kayak nggak ada peraturan konkretnya gitu loh. Kutukan ini kan jatuhnya kutukan ya. Kutukan itu kan pasti ada peraturannya, ada cara menangkalnya. Namanya kutukan ya. Kayak kutukan cakar monyet aja ada gitu loh. Iya, benar. Di film kutukan cakar monyet aja ada, tapi di film itu apa gitu? Ada adegan kayak gini. Jadi kayak setelah nenek itu menceritakan flashbacknya, tiba-tiba si Randy bilang gini, mungkin kita harus menemukan jenazah Bakhtiar dan Malik gitu. Terus kata si Amel Carla gini, iya kita harus temukan, kita rawat kita rawat gitu aja. Iya. Sebagai kita kubur sebagaimana mestinya. Dikiranya sugar glider kali bahasanya, kita rawat dan kita kubur sebagaimana mestinya. Terus kata si nenek itu, bisa jadi. Lah, itu lu tahu solusinya kayak gitu. Lu lakukan dari dulu bangsat. Ini udah bertahun-tahun. Jangan nunggu Randy. Kenapa harus nunggu Randy sama ini sih anjing lu? Jadi kita tuh penonton tuh beranggapan kayak anjing berarti ini masalah kelar ini nunggu Randy doang dong. Kalau Randy gak ke situ-situ gak kelar tuh masalah desa itu anjing. Iya anjing. Terus juga ini ada juga yang misalnya yang gue bingung adalah di malam pertama kan diceritakan kalau warga tuh kesurupan, makanya warga tuh di rumah aja kan. Berarti kan hantu-hantu yang di luar tuh kesurupan semua. Ada yang anaknya yang nonton TV itu kesurupan. Nah, tapi adegan berikutnya adalah besok paginya mereka ke pasar dan warga-warga sekitar itu nggak kesurupan lagi. Jadi maksudnya kayak bagaimana caranya ya menyembuhkan orang kesurupannya itu, atau setannya yang Setannya kalau pagi keluar. udah time out udah time out jam 5. Oke, Iya, saatnya iya. keluar, see you tonight gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Nah, kayaknya. Terus kayak tujuan mereka ke situ kan buat nguburin kakeknya kan. Kakeknya udah dikubur, bukannya pulang ya? Iya. Masih ngotot loh, pengen 2 malam lagi di situ anjing. Kayak
Kayak seolah-olah mereka kalau stay 2 malam lagi mereka dapat grand prize gitu anjing. Anjing loh. Padahal ya mereka bisa pulang, bisa banget pulang sumpah. Itu. Jadi ada satu pemeran lagi selain si Randy sama Siska, ada Martin satu lagi yang Tokoh utamanya. yang orang timur. Oh iya iya. Yang mana dia ngomong logat timurnya pas berangkat doang. Iya lagi. Pas berangkat doang di mobil udah itu kelar. Abis itu ke tengah ke akhir sampai dia mati Orang kagak Jakarta. ada logat timurnya. Udah logat kota, logat Jakarta. Itu pun logat timur itu dia cuma bilang gini. Kau itu tidak bisa sekali bercanda. Iya. Itu doang anjing. Bercanda. Logat timurnya hilang di tengah. Iya anjing. Lupa jati diri. Lupa jati Jangan-jangan diri, nggak dia konsisten. Pas di tengah dia baru sadar. Sebenarnya gue ini Cindo kayaknya. Lupa identitas diri anjing. Iya, makanya. Gara-gara desa itu mengutuk dia juga, jadi dia merasa kepribadiannya dia kayak Cindo gitu ya. Terus Aneh dah. habis itu dia langsung masak-masak. Ceng. Itu ada masak menang karena dia Cindo. Lanjut terus. Yang gue juga bingung adalah kenapa orang-orang lain itu dibunuh dengan mudahnya, sementara Amel Carla diseret dulu, sampai ke batu, diterbangkan baru dibunuh gitu. Kenapa? Kenapa spesial? Kenapa? Karena Amel Carla bayarnya lebih tinggi ya? Atau gimana? Iya, aneh banget sumpah. Ya, yang lainnya gua mau dibunuh langsung aja dibacok-bacok, cet. Yang ini effort loh, setannya narik loh, sampai ke itu. Narik dari rumah penjagalan itu sampai hutan, sampai Amel Carla nahan pakai kukunya sampai copot-copot. Itu ngilu, itu oke. Iya, di situ oke. Terus akhirnya Amel Carla mati karena dia diterbangkan, dijatuhkan ke batu. Terus si Martin, setan anjing. Nah, di situ pun gak ada logat timurnya. Disitulah hantu anjing di film Kodrat kayak, aku salah apa ya kak? Setan anjing kata dia kan. Setan anjing itu gak ada logat timurnya loh. Iya, itu nggak ada logat timurnya. Akhirnya di situ si Martin juga mati dengan cara yang sama dengan Amel Carla. Harusnya kan kalau timur kan, cuk, itu kan bisa ya? Oke. Pen apa gitu-gitu ya pakai bahasa timur ya? Gitu-gitu. Bisa mungkin. Iya bisa gitu. Terus sudah akhirnya tuh nggak ada apa-apa, nggak ada konteks, nggak ada apa, mati aja si Amel Carla dan Martin. Menurut gue tuh kematian mereka tuh sia-sia anjing. Kayak they not even fight gitu loh. Mereka bahkan nggak berantem. Si Anggini Haik berantem loh sama hantu, si Randy juga berantem sama hantu. Dua orang ini tuh kayak nggak dikasih kesempatan, kayak dimatiin aja, dimatiin biar apa juga nggak tahu, biar serem aja filmnya. Padahal nggak serem juga gitu. Datanglah si Randy yang nangis-nangisnya kayak tapi nangisnya kayak orang ketawa ya. Hahaha. Anjing lah. Sumpah itu bukan kita doang, tapi kita juga mendengar bisik-bisik penonton di sekitar kita ini, sumpah nggak bohong kita bilang. Itu kok malah ketawa. Terus setelah dikubur, mereka akhirnya ngumpul lagi di rumahnya si neneknya. Nah, terus tiba-tiba si Anggini Hak dari dapur bawa lagi. Ini pisang goreng. Dan pisang gorengnya sama persis dengan yang malam-malam dia bikin kemarin. Iya. Jadi kayak nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pisang goreng terus. Maksud gue gini, minimal yang siang-siang itu lu bikin pisang goreng dikasihin saus macak Iya. ya kan, bervariasi. Ini mah enggak. Malam ini pisang goreng, siang ini pisang goreng terus anjing. Enggak, gini kronologinya adalah kan abis nguburin si Martin sama si Siska, si Anggini Hak sama si Randy di ruang tengah rumahnya si Ibu Marni kan bilangin, Mirna apa Marni sih ya gitulah. Si Randy sedih tuh ditanya sama Anggini Hak, kalian udah kenal lama ya? Tiba-tiba si Randy bangun, Martin itu asal Kupang. Salah FYI. Nanya. Salah FYI, baca biodata. Nggak ada yang anjing. nanya. Sebel banget anjing. Enggak, kayak sosok menjelaskan biografi jadinya kayak Nggak, Martin itu asal Kupang. Enggak, ingat pertanyaannya apa? Iya. Kalian tuh temenan udah Kalian lama tuh ya? kalian tuh udah kenal lama Martin ya. tuh asal Kupang, gue pikir oh ya ini dialog lucu tapi mungkin nanti dijelaskan mereka temennya udah berapa lama. Iya. Merantau ke Jakarta. Iya, buat Merantau ke VKT aku. Jakarta untuk membangun mimpi kami bersama. Aku Iya. dan Martin punya mimpi untuk membangun toko buku dan coffee shop. Diam. Tiba-tiba- udah selesai dialognya anjing. Dialognya lagi hening-heningnya tiba-tiba Mbak Mirna apa Ibu Marni masuk pisang gorengnya Ren. Pisang gorengnya Ren. Dari pisang goreng, nggak ada saus macanya, nggak ada saus coklat mesesnya. Kenapa dialog pemecah keheningannya harus kepikiran pisang gorengnya Ren? Ubi goreng tuh masih lucu ya. Ubi Ganti goreng. kayak menunya pisang goreng. Terus bener-bener pisang goreng. Kayaknya emang keluarga itu sehari-hari emang pisang goreng aja makanan pokoknya. Nanti pisang goreng sama nasi, pisang goreng di Iya, sop, bener, pisang goreng di sop kali ya. Bener. Pisang goreng pakai sambal gitu-gitu. Iya bener, emang kayak keluarga itu si Anggini kan jago berantem itu karena dia banyak whey protein dari si pisang. Pisang. Iya bener. Terus udah tuh malamnya mereka ritual. Nah, ritualnya juga buat apa?
Dan di pagi harinya mereka tuh nggak ada rencana ritual gitu loh. Nggak ada kayak, oke, nanti malam adalah malam bulan purnama. Kita bikin ritual. Nggak ada gitu-gitunya. Pengen aja ritual gitu. Mereka ritual, nyari tengkorak segala macam. Kalau misalnya ternyata emang solusinya adalah dengan ritual malam para jahanam itu hilang. Harusnya dari malam pertama dong ritualnya. Kenapa baru di malam kedua atau Gak ketiga usah itu, ritual? gak usah nunggu Randy datang. Iya anjing. Oke lah kalau misalkan dia nyari tengkorak, ritual itu buat nyari tengkorak. Dibikin sama penulisnya solusinya ternyata mereka dapat tengkoraknya itu bukan karena ritual, tapi karena apa? Karena keisengan si Randy. Karena kekepoan si Randy dapatnya. Karena Randy cabut pisau terus tiba-tiba tanah bergetar. Ternyata di situ ritualnya. Bukan cabut pisau, kayak celurit gitu lah pokoknya. Dia cabut dari pohon, keluar darah, terus tuh ketunjuklah di tanah itu kuburannya. Segampang itu. Ngapain capek-capek ritual anjing? Terus ya udah, akhirnya kayak mayatnya itu dibungkus. Malam besoknya adalah mereka pindahin mayat itu ke TPU anjing, gitu doang cara solusinya anjing. Memindahkan mayat ke TPU. Akhirnya Lagi mindahin mayat ke TPU, ternyata diserang sama pasukan-pasukan para jahanam kan. Terus, adenya ini si Anggini Hak dan Randy, panggillah Anggini Hak ya. Gini Hak, Randy, cepat kau kuburkan 2 tengkorak itu. Kuburkan di 2 lubang berbeda untuk per lubangnya 1 tengkorak gitu. Aku akan membuat lingkaran dengan air ini. Aku akan menjaga air di lingkaran ini akan tetap basah supaya para jahanam tidak bisa masuk. Nah, tunggu, itu aja aneh tuh. Di malam kedua mereka bikin lingkaran dari beras, di malam ketiga mereka bikin lingkaran dari air. Maunya apa? Gitu anjing. Mungkin kan di malam pertama pakai beras gagal, sampai akarnya ketarik. Bener. Iya kan, makanya pakai air. Bangsat, temennya udah mati 2 baru kepikiran anjing. Habis itu mereka lagi gali-gali itu, diganggu lagi terus sama si setannya, hantunya si Bahtiar. Tiba-tiba diseranglah hantu Bahtiar tadi dari siapa yang nyerang? Ternyata hantu Malik. Hantu ininya musuh bubuyutannya. Iya, Malik. Iya. Malik kan kiai, masa dibikin jadi hantu gentayangan kiai? Di sini aja gua udah kayak Oh iya bener tuh. drop saya banget coy. Bener. Kiai yang taat agama, masa dibikin jadi hantu gentayangan coy? Betul. Itu nggak bisa itu menurut gua ya. Ini pendapat pribadi doang. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi menurut gua kayak ahli agama yang dia tuh matinya tuh berjihad loh ya, melawan komunis kan istilahnya. Kan dia bilang, ayo malam ini kita jihad. Iya. Gitu kan. Dibikin aja di hantu gentayangan yang sosoknya seram itu menurut gua kayak jadi amal ibadah dia selama ini gimana tuh? Nggak ngaruh terus gitu kan loh. kayak emang keanehannya cuma sampai situ, enggak. Akhirnya berantem nih, silat-silatan set. Si hantu ini di titik ini gue tuh merasa udah kayak penulisnya ini udah mulai mengkonsumsi obat sesuatu. Iya, udah mulai mabuk kecubung di sini penulisnya sumpah. Di titik itu ya. Iya. Di titik itu kayaknya udah mulai minum paracetamol 5 biji tuh Iya, kayaknya ya. udah mulai stres kayaknya. Endingnya gimana ini anjing gitu kan. Gue kebayang tuh karena Ada di hantu situ silat. udah mulai aneh. Ada hantu silat. Ada hantu ngadu silat si Bahtiar sama Malik gitu loh. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau dulu kan nggak sampai manjat-manjat pohon. Kalau sekarang si Malik sampai bisa manjat pohon kayak Kayak Putri Delina. Iya, kayak Putri Delina gitu, kayak Spider-Man gitu bedanya karena udah jadi hantu kan. Tapi di situ aja kayak drop saya banget coy. Kayak Amal kalau misalnya- ibadahnya kayak gak berfungsi, dia jadi hantu yang serem gitu loh. Emang keanehannya cuma sampai situ belum? Enggak. Tiba-tiba si nenek itu bilang, udah, Stop. Akhirnya mereka ngapain? Stop anjing. 2 kata lucu anjing, melerai hantu, bangsat. Melerai hantu ada film horor melerai hantu nggak? Selama ini di Indonesia ada nggak film horor? Ada ibu-ibu melerai hantu. Hantu nih berantem, dilerai. Udah, dan mereka berhenti dua-duanya anjing. Dilerai, udah. Terus hantunya, gitu. Terus kayak Kamu ini berantem. Terus si bapaknya bilang, dendam ini tidak akan pernah mati. Di dalam darahmu mengalir darahku. Kamu dan keturunanmu harus terus meneruskan pertarungan ini, ibarat kayak gitu. Terus saya tidak mau. Biarkan kami hidup tenang, bla 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 bla. Malah deep talk anjing. Ini adegan apa sih? Masa mereka dengerin loh. Jadi selama si Bu Mirna atau Bu Marni itu mengutarakan unek-uneknya, si Bahtiar dan Malik itu kayak kayak mendengarkan bangsat. Cuma kayak gini. Iya. Kayak anjing. Bangsat, jadi 2 kata lucu lagi, setan nyimak, bangsat. Mana ada di film horor? Ada gak di film horor yang bagus lah gitu? Ada gak scene setan nyimak?
Setan nyimak lo, ngapain setan nyimak anjing? Terus kayak si Anggi bilang, saya butuh bahagia. Iya. Terus tiba-tiba si setan itu habis nyimak-nyimak, dialognya selesai, langsung diserang dulu. Enggak, dilempar. Set, dilempar masuk ke lingkaran. Cus, itu si Anggini Hak. Terus ibunya juga, set, dilempar masuk ke lingkaran gitu. Nah, pada akhirnya kan tengkoraknya udah dimasukin di lubang-lubang masing-masing. Habis itu tengkoraknya disiram air bertuah itu, disiram air yang katanya sakti itu. Udahlah di situ mereka kepanasan yang tadinya masih mau berantem. Terus abis itu adegan berikutnya ada dilempar beras. Dilempar beras, jebret, kebakar. Udah habis. Bangsat. Endingnya adalah Randy mau pulang ke Jakarta. Terus adalah si Anggini Hak masuk kamarnya ngobrol-ngobrol. Kamu udah mau pulang. Udah mau pulang. Terus sempet ngentot dulu bangsat. Ini beneran ya. Ini gua nggak ada adegan ngentot dulu gitu di rumah itu. Terus Kesukaan lu kan? di situ lumayan hot sih. Agak ngadi gue situ. Apa ngadi? Ngaceng dikit. Terus adalah abis ngentot, ternyata si Anggini Hak pun akhirnya ikut mereka ke Jakarta. Nah tunggu, di sini aja tuh di momen itu pun ketika dia ngentot dengan si Anggini Hak itu, dia tuh udah tahu silsilah keluarganya dia. Silsilah keluarganya? Oh ternyata si nenek itu ternyata adalah tantenya, adik dari mamanya. Dan koreksi kalau gua salah, si Anggini Hak itu adalah tantenya si Randy. Nah, kakeknya itu yang Koreksi kalau gua salah ya. kakeknya yang meninggal itu dulu itu adalah ternyata orang kepercayaan si Abah itu, si Malik. Which is itu adalah suami dari mamanya. Mamanya itu punya adik apa kakak punya adik itu. Jadi kakeknya si Randy itu si Marzuki itu. Si Marzuki itu. Iya. Ya, pokoknya itulah intinya. Yang kita tangkap ya. Yang pertama adalah itu kan berarti kakak lu. Si Anggini Hak itu kan berarti Tantenya. Kalaupun bukan tantenya, itu sepupunya, Dok. Sepupu tapi boleh nikah. Kalau sepupu kayak gitu boleh nikah. Iya, tapi Iya, itu nikahnya itu kayak kalau dalam keadaan kayak genting aja loh, kayak misalnya terpaksa atau apa, kayak bukan nggak boleh, bukannya bolehkan yang boleh banget gitu loh. Jadi kayak suka sama keluarganya sendiri. Apa gimana sih? Iya. Iya kan, anjing itu aneh banget. Yang kedua adalah dia ada yang flashback kalau pacarnya si Marzuki itu hamil, disuruh ke Jakarta. Nah, nasib si cewek hamil ini nggak ada kabar. Kayak gua pikir, oh dia ini hamil, anaknya itu si Randy. Enggak juga anjing. Silsilah keluarganya macam apa sih bangsat ini? Iya, tolong tulis silsilah buat yang udah nonton. Kan kita kan namanya baru nonton sekali ya. Mungkin kayak ada yang bener, kelewat. ada juga yang kayak cuman lewat sekilas gitu loh. Karena kita juga nggak bisa terlalu apal silsilah apalagi ya. Buat yang udah nonton, ayo kita satukan ingatan kita. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Seingat gua, koreksi kalau gua salah, si Anggini itu ternyata adalah tantenya si Randy. Kalau itu bener dia adalah tantenya si Randy. Lah, berarti- Nih film ini anjing banget coy. Harusnya judulnya adalah My Hot Auntie bangsa. My Hot Auntie 3GP. 3GP, anjing. Dan ketika kalian ceritanya udah berhenti sampai situ, belum. Masih dikasih plot twist terakhir. Plot twist terakhir adalah ternyata selama ini si nenek itu dan Anggini Hak adalah hantu. Itu plot twist apa? Dan rumahnya selama ini mereka tinggalnya rumah kosong. Apa tuh kira-kira? Berarti selama ini, tadi adegan yang Randy ngentot sama Anggini Hak, dia begini-begini doang di kamar dong. Kenapa itu nggak ditunjukin ya anjing? Kenapa itu yang nggak ditunjukin? Kalau ditunjukin lucu banget anjing. Yang ditunjukin, jadi abis itu kan setelah flashback itu muncul, plot twist itu muncul kan, selama ini ternyata Anggini Hak sama kakaknya itu yang menjadi tantenya si Randy itu ternyata hantu kan, udah mati. Jadi selama ini warga tuh melihat dia kayak Dia ke kuburan sendiri, dia ngobrol sendiri. ngobrol sendiri gitu. Kenapa nggak ada scene si Randy-nya pas ngetin si Anggini Hak ya kan? Harusnya itu ini jadinya lucu tuh kalau disiari karena dia cuman twerking sendiri bangsa. Tapi twerking dengan keadaan gak pakai celana. Iya, dalam keadaan nggak pakai celana bangsat. Dia keluar pecah itu oleh tergesek apa bangsat? Apakah dia sela-sela bilik bambu bangsat banget kan? Gak jelas kan? Itu tinggal di ini soundtrack Nicki Minaj sih, Mak Enak Kondadon. Oke, selanjutnya adalah kita ingin melanjutkan seorang profesor. Dia adalah pengamat Pisang goreng. Dia adalah pengamat pisang goreng. Dan juga dia sudah meneliti 7 tahun tentang masa lalu Desa Suwiryo. Langsung aja kita panggilkan dia Profesor AS. Profesor AS, kulu. Dia adalah orang yang pertama kali ngomong jahanam di muka bumi. Muka bumi ini. Bolbeng, HS. Pendapat kamu tentang film ini secara menyeluruh gimana? Overall, ini adalah sebuah film horor jahanam yang
jarang ada karena digabung dengan nuansa zombie. Jadi sepertinya film ini sangat mengingatkan aku sama film Kampung Zombie pada tahun 2015. Yang lu suka dulu dari film ini? Yang aku suka cuma satu sih, aku suka film ini berani mengangkat tentang paham komunisme dan sejarah yang ada di Indonesia. Sampai mereka menggunakan sound berita G30 SPKI asli di radio. Nggak tahu asli atau enggak, tapi akurat, vibes-nya akurat. Vibes-nya nyampe ke kita tuh, ya berasa tuh dari zaman dulu sih, itu berasa. Itu gue setuju juga. Catatan hitam, pas Agni Hat dia membuat pola beras ritual, dia bilang jangan sekali-sekali keluar dari lingkaran ini. Tapi pas zoom out dari atas ternyata bentuknya petak persegi. Oh, dia bilang jangan sekali-kali keluar dari Apakah bagi lingkaran hantu ini. lingkaran itu beda ya? Enggak. Mungkin kayak pas dia begini-begini kan dia nggak lihat dari atas, dia begini-begini aja dulu. Oh, kayaknya lingkaran ya. Feeling dia lingkaran. Ternyata peta sempurna. Tuh, terus. Yang kedua aku nggak suka. Anjing itu animasi. Aku bingung aja sih keputusan film ini masih sempat-sempatnya memasukin unsur romantis di penghujung film. Iya betul. Karena Randy hanya membutuhkan 3 malam saja untuk jatuh cinta dengan Dira. Bagiku itu bukan cinta tapi horror. Iya. Aku overall film ini sebenarnya film yang lagi-lagi sebuah kesayangan. Sayang sekali. Disayangkan Gitu karena 50% di film ini udah bagus kayak tapi terasa 50% terakhir penulisnya ini ada 2 dan juga kayak terjadi apa sih kayak konflik mungkin ya antara 2, yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, nggak nemu jalan tengahnya, akhirnya jalan tengahnya diserahkan kepada produsernya atau apa ya, udah Pak. Terus iya, produser bilang udah bikin gini aja, gue lagi banyak kerjaan nih, gue sibuk, udah diginin aja dah sisanya. Kayak gitu sih kayak berasanya, kayak tengah film terakhir tuh kayak nggak ditulis sih, itu kayaknya kayak. Padahal gue berasa tuh di adegan flashback yang awal-awal tuh brilian banget loh. Kok bisa akhir-akhirnya? Jadi kayak di naskahnya itu ya, emang cuma 50%, terus titik dalam kurung nanti kita lanjutkan di set aja langsung gitu. Jadi emang sisa-sisanya itu yang 50% kesanonya itu hasil impulsifnya sutradara di lokasi hari itu gitu. Hari impulsif dan improvisasi. Hari ini aku pengen ngapain ya, pengen gini aja gitu. Anjing. Ya overall film ini sebenarnya masih layak ditonton, apalagi juga tadi sebenarnya mungkin karena kita aja ya, karena kan kita kan reviewer film. Jadi kita tuh berusaha buat menganalisis dan mencerna film ini tuh secara detail ya, walaupun tidak 100% karena baru sekali nonton juga, nggak ada yang bisa 100% ini. Tapi tadi ada loh, tadi yang pas kita keluar anak-anak SMA itu di belakang tuh kayak bisik-bisik, ih bagus banget. Iya. Ada yang bisik-bisik. Betul, makanya mungkin bagi kalian juga yang bukan ya, kayak reviewer kayak kita, kalau reviewer kayak kita wajar lah. Tapi kalau bukan reviewer kayak cuman pengen menikmati filmnya aja, mungkin bagi kalian film ini akan menjadi film suguhan horor yang menarik dan bagus gitu loh. Pengalaman horor nonton tuh beda-beda gitu ya. Jadi dan juga menurut gue ini masih layak tonton banget. Betul sih. Iya, apalagi kalau lu penikmat skrip film dan acting ya, gue kayaknya bisa meramal lu akan suka tuh adegan intens antara Malik dan Bahtiar tuh gila. Gue punya saran buat PH-nya Star Vision gitu ya, mungkin untuk nextnya dibikin spin-off aja Malik dan Bahtiar ini menurut gue, karena cerita mereka nih, sejarah mereka nih menarik banget loh. Gue bahkan malah pengen denger apa yang terjadi di kota selama Bahtiar ini ya. Selama Bahtiar pergi, terus kenapa dia sampai kenapa si Bahtiar setelah merantau ke kota balik lagi ke desa pemikirannya jadi komunis? Gue juga pengen tahu itu gitu, sejarahnya kenapa bisa kayak gitu dari dua sisi dan ya, juga kenapa Marni demen banget nasi goreng pisang goreng. Iya. Itu juga boleh tuh dibikin spin-offnya pisang goreng gaib gitu misalnya. Kalau ini spin-off berarti kan itu yang goreng pisang goreng hantu anjing. Iya benar. Pisang goreng gaib coy. Rating, kalau gue bisa kasih di mungkin di 4/10 ya, karena cukup sedikit banyak yang bisa diapresiasi sih di film ini gitu. Sayang aja sebenarnya kayak film itu bisa banget dapat nilai itu di atas 5 dari gue, tapi kayak banyak pertanyaan gue yang tidak terjawab gitu loh. Jadi kayak gantung di guenya, dan juga protes maksa itu sih yang bikin nilai ini itu nilainya kurang di gue sih. Gue 4/10. Kalau gue masih bisa ngasih ini 5 sih. Gue apresiasi banget karena gue jarang merinding ngelihat acting dan skrip pas nonton film gitu ya. Sebelum ini tuh gue paling merinding Budi Pekerti, tapi setelah Budi Pekerti gue nonton baru ini lagi gue merinding. Ya walaupun tengah ke akhirnya wadidawalahu ya, tapi setidaknya film ini ada meninggalkan bekas di hati gue setelah menonton gitu. Oke. HS? Kalau aku 5, aku sangat menyayangkan
latar belakang dan goalsnya si Bahtiar Malik ini lebih tergambar jelas daripada tokoh utama di film ini. Bener. Lebih menarik Bahtiar Makanya dan gue bilang Malik. kayak film ini tuh sebenarnya kayak film flashback anjir, kayak flashbacknya 20 menit sendiri anjir, kayak gitu. Filmnya sekarang tayang di bioskop, silakan kalian menikmati sendiri, merasakan sendiri sensasinya nonton film ini. Gue nggak berhenti bilang nonton langsung di bioskop karena belum tentu film-film kayak begitu bakal ada di OTT gitu ya. Jadi kayak pengalaman nonton orang berbeda-beda. Silakan kalian nonton. Nanti kalau sudah nonton, kalian kembali lagi ke sini berdiskusi kita di kolom komentar di bawah. By the way, mungkin kita ketemu lagi di film jatuh cinta seperti di film-film ya. Atau kayaknya. Siksa Neraka. Atau Siksa Neraka. Kalau Siksa Neraka bisa jadi nanti ada Ago sama Yong ya. Kalau waktunya cocok gitu. Jangan lupa juga ditonton di channel Api, ada argumen teks sama juga ada revisi. Iya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.